Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1131 bahkan lebih menawan daripada bulan. Saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, pelelangan mencapai kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kursi di paviliun bintang surgawi telah terisi penuh, termasuk kamar-kamar individu. Sudah lama sejak domain iblis sesibuk ini. Artefak suci jarang ada di kediaman Azure yang mendalam, dan hal yang sama berlaku untuk domain iblis. Bahkan jika seseorang menemukannya dengan keberuntungan besar, tidak mungkin mereka akan menyerahkannya untuk dilelang. Mungkin perlu waktu berabad-abad untuk hal serupa terjadi. Mereka yang datang ke pelelangan bukan hanya para kultivator iblis dan kekuatan di domain iblis, tetapi juga para tetua dari berbagai sekte. Pada saat ini, harga artefak suci telah mencapai harga setinggi langit yaitu 20.000 pil astral ilahi dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Setiap kali seseorang menawar, semburan aura pembunuhan akan datang dari sebuah ruangan yang menyebar ke seluruh aula. Semua orang tahu bahwa niat membunuh itu adalah milik pemilik kail kekaisaran, murid utama istana Xuanwang, Chu Tianhao. Chu Tianhao adalah sosok legendaris di antara generasi muda, dan dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir untuk memahami tahap tertinggi dari seni Xuanwang. Ada desas-desus bahwa dia muncul meskipun sedang dalam masa kritis. Jelas, dia sangat marah karena kehilangan artefak sucinya. Tapi tidak ada yang peduli tentang dia dan melanjutkan penawaran mereka. Bagaimanapun, ini adalah paviliun bintang surgawi, dan mereka percaya bahwa tidak ada yang berani membuat masalah di sini, bahkan Chu Tianhao. Pada saat yang sama, ada beberapa murid inti dari Sekte Pedang Awan sekilas di sebuah ruangan. Orang yang memimpin kelompok memiliki sosok tinggi dan kaki panjang seputih mutiara. Dia secara alami adalah murid inti terkuat dari Sekte Pedang Awan berkedip, Ye Ziling. Dia telah bergegas kembali dari kediaman Azure mendalam setelah mengetahui bahwa Leng Aoran terluka. Dia bahkan tidak mampir ke sekte itu dan menuju ke domain iblis. Kakak perempuan, aku sudah menyelidikinya. Iblis pedang guntur benar-benar ada di sini menyaksikan pelelangan, kata murid inti dari Sekte Pedang Awan sekilas. Dia benar-benar berani. Di ruangan mana dia sekarang? Kata Ye Ziling dengan aura pembunuhnya yang keluar. Dia ada di lantai tertinggi. Tapi ini adalah paviliun bintang surgawi. Jadi tolong jangan gegabah. Aku baru saja mendengar bahwa paviliun bintang surgawi bertekad untuk melindunginya. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan memburu siapapun yang bergerak melawan dia, kata seorang murid dengan hati-hati. Beberapa murid inti lainnya juga mencoba membujuk Ye Ziling. Dia adalah putri dari ketua sekte-sekte pedang Fuyun, jadi tidak banyak orang yang berani menyentuhnya bahkan di domain iblis. Namun, ini adalah paviliun bintang surgawi, jadi dia akan dibunuh saat dia bergerak. Paviliun bintang surgawi memiliki latar belakang yang kuat dan misterius. Mereka tidak takut pada sekte pedang Fuyun dan mereka tidak akan ragu untuk membunuh siapapun yang berani membuat masalah. Ada pepatah umum di domain iblis. Tidak ada transaksi yang tidak berani dilakukan oleh paviliun bintang surgawi, dan tidak ada orang yang tidak berani dibunuh oleh alam bintang surgawi. Mata Ye Ziling bersinar dingin saat dia tidak bisa tenang. Iblis pedang guntur telah menjadi duri di hatinya, terutama ketika dia menyaksikan 4 murid inti dari sekte pedang Fuyun mati tepat di depannya. Setiap kali dia memejamkan mata, dia akan mengingat apa yang terjadi. Dia bersumpah di depan pemakaman mereka bahwa dia secara pribadi akan mengambil nyawa iblis pedang guntur dengan tangannya. Sekarang, kesempatan langka telah muncul dengan sendirinya karena iblis pedang guntur terluka parah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia bersembunyi di paviliun bintang surgawi. Menggigit bibirnya, Ye Ziling dipenuhi dengan kemarahan sementara darah menetes dari bibirnya. Dia mengabaikan rasa sakit karena menggigit bibirnya saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hahaha, 30.000. Ada yang punya tawaran lebih tinggi. Ini adalah artefak suci. Ini adalah yang pertama dari jenisnya yang dilelang di domain iblis. Pria gemuk paruh baya itu tersenyum karena harga artefak suci itu sekarang mencapai 30.000 pil astral ilahi. 50.000. Ketika tawaran itu dipanggil, itu langsung menyebabkan keributan di aula. Bagaimanapun, ini adalah harga yang menakutkan untuk artefak 100 rune suci.
Ada kemungkinan besar bahwa penawar ini mahir dalam menggunakan tombak dan pasti memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Jika tidak, orang normal tidak akan mampu membayar harga yang begitu tinggi. Ada sebuah klan atau sekte yang mendukung individu tersebut. 50.000. Wajah Ye Ziling menjadi lebih dingin karena jika ada orang yang bisa mendapatkan sumber daya sebesar itu, mereka pasti bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Jika iblis pedang guntur mendapatkan jumlah itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejarnya lagi. Adapun Chu Tianhao, dia hampir memuntahkan seteguk darah saat mendengar tawaran itu. Di ruangan tertinggi di Paviliun Bintang Surgawi, iblis pedang guntur sedang duduk di ruangan itu dengan kegembiraan di wajahnya yang pucat. Dia cukup senang dengan tawaran astronomi itu. Bahkan jika dia harus memberikan setengahnya pada Paviliun Bintang Surgawi, itu adalah jumlah yang sangat besar. Namun, dia ingin yang besar menjadi lebih tinggi. Dia mendengar bahwa Chu Tianhao telah datang, tetapi dia yakin bahwa Chu Tianhao tidak akan berani melakukan apapun di Paviliun Bintang Surgawi. Tapi Chu Tianhao memiliki istana penangguhan raja di belakangnya, dan mereka pasti akan membeli Imperial Hook kembali. 70.000. Seperti yang diharapkan Leng Aoran, sebuah suara yang penuh dengan kebencian terdengar di aula. Hal itu mengejutkan aula menjadi hening sebelum kerumunan orang mulai berteriak. Bahkan Leng Aoran dapat merasakan jantungnya berdegup kencang sementara wajahnya yang bersemangat memerah. Pada akhirnya, dia memuntahkan darah sementara pipinya bergerak-gerak dan wajahnya menjadi dingin. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan karena dia masih merasakan efek dari niat pedang di tubuhnya. Meskipun niat pedang telah melemah selama 7 hari terakhir, itu masih sangat menyakitkan baginya. Aku pasti akan membalas dendam untuk masalah ini. Mata Leng Aoran bersinar dengan niat membunuh yang menakutkan saat dia minum secangkir anggur. 70.000 pil astral ilahi adalah jumlah uang yang sangat besar yang langsung membuat seluruh Paviliun Bintang Surgawi terdiam. Bahkan wajah pria parubaya itu memerah karena jumlahnya melebihi imajinasinya. Tapi tepat ketika dia akan turun, sebuah musik seruling yang halus terdengar di Paviliun Bintang Surgawi. Musiknya sangat indah dan langsung memikat semua orang. Ketika kerumunan orang mulai tenang, mereka menyadari bahwa musik telah berhenti. Tepat pada saat ini, pria parubaya yang juga kepala Paviliun Bintang Surgawi berteriak, "Siapa yang berani membuat masalah di sini?" Para tamu terkejut karena mereka tidak bisa membayangkan ada orang yang ingin membuat masalah. Sekali lagi, musik yang penuh emosi memenuhi aula dan memikat para tamu. Wajah pria parubaya itu tenggelam sambil mencibir, "Teman mana yang datang? Kenapa kau bersembunyi? Apakah kamu berani menunjukkan dirimu? Alam bintang surgaku terkenal dengan penyambutan tamu, dan kami juga memiliki reputasi di domain iblis." Ancaman dalam suaranya sangat jelas karena membuat suasana di aula menjadi dingin. Tiba-tiba, atap Paviliun Bintang Surgawi runtuh saat cahaya bulan menyinari seperti air terjun perak. Mengenakan pakaian dan rambut perak, Lin Yun memegang seruling bambu giok ungu ilahi saat dia perlahan-lahan turun dari langit. Fakta bahwa dia turun sambil berjemur di bawah sinar bulan membuatnya semakin menonjol. Seketika, kerumunan orang mengenalinya. Pemakaman bunga. N. Bab 1132 membunuh dengan suling di malam bulan purnama. Tidak ada yang menyangka Lin Yun akan muncul. Lagi pula, tidak ada yang pernah membuat masalah dalam sejarah Paviliun Bintang Surgawi. Dia menyebabkan keributan di saat yang paling buruk. Lagi pula, Paviliun Bintang Surgawi dalam keadaan siaga tinggi untuk memastikan bahwa artefak suci tidak akan dicuri. Bahkan, mereka memiliki banyak susunan spiritual untuk melindunginya. Namun, Lin Yun masih berhasil memecahkannya dan turun dari langit. Mungkinkah susunan spiritual di Paviliun Bintang Surgawi hanya untuk pertunjukan? Bahkan Istana Xuanwang tidak memiliki keberanian untuk memprovokasi Paviliun Bintang Surgawi dengan cara ini. Lagi pula, itu bukan hanya kata-kata kosong karena tidak ada transaksi yang tidak berani dilakukan oleh Paviliun Bintang Surgawi, dan tidak ada orang yang tidak berani dibunuh oleh Paviliun Bintang Surgawi. Jika tidak, Istana Xuanwang akan merebut kembali artefak suci itu. Ketika seluruh aula terdiam, tatapan semua orang tertuju pada Lin Yun dengan terkejut. Mereka tidak tahu mengapa pemakaman bunga menerobos masuk ke dalam aula. Siapa orang ini? Ye Ziling tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Lin Yun turun dari langit. Dia harus mengakui bahwa Lin Yun berani membuat masalah di Paviliun Bintang Surgawi. Kakak perempuan, itu adalah bunga bangkai. Dia telah menjadi terkenal baru-baru ini ketika Anda pergi ke kota Azure yang mendalam. Banyak kultivator iblis yang memiliki dendam dengan sekte kita mati di tangannya.
Dia bahkan melukai iblis pedang guntur. Ada rumor kalau dia adalah murid dari Sekte Pedang Fuyun, tapi itu tidak masuk akal. Dia sangat menakutkan. Meskipun dia membawa kotak pedang di belakangnya, dia hanya menggunakan serulingnya dan tidak ada yang pernah melihatnya menggunakan pedangnya. Selain itu, tidak ada yang tahu apa-apa tentang kultivasinya yang sebenarnya. Dia sangat misterius. Murid-murid dari Sekte Pedang Fuyun secara alami tahu tentang pemakaman bunga. Bagaimanapun juga, rumor mengatakan bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang Fuyun, jadi secara alami menarik perhatian mereka. Oh. Ye Ziling menjadi semakin bingung saat mendengar itu. Dia yakin tidak ada orang seperti itu di sekte tersebut. Jika pemakaman bunga ada di sini, sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Memikirkan hal itu, Ye Ziling melihat ke ruangan tertinggi dengan niat membunuh. Pemakaman bunga. Mata Chu Tianhao berkedip. Dia tidak tahan melihat pemakaman bunga. Dia memiliki lebih banyak niat membunuh untuk pemakaman bunga daripada yang dia miliki untuk pedang iblis Thunderclap. Pada saat ini, dia menyesal memberikan artefak sucinya kepada Yan Teng. Jika tidak, dia bisa membunuh pemakaman bunga sekarang. Leng Aoran panik saat mendengar musik itu sebelum dia memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, dia berjalan keluar dari kamarnya dan menatap pemakaman bunga. Mengapa saya harus takut padanya di paviliun bintang surgawi? Aku hanya akan melihatnya mati. Pria parubaya itu memandang Lin Yun dengan acuh tak acuh sementara penjaga yang tak terhitung jumlahnya menerobos masuk ke aula. Begitu dia memberi isyarat, para penjaga akan mengubur Lin Yun tanpa ragu-ragu. Paviliun bintang surgawi adalah tempat transaksi terjadi. Apakah Anda mungkin berada di tempat yang salah? Pria parubaya itu berbicara dengan dingin. Dia tidak berani bertindak gegabah karena dia tidak mengetahui identitas Lin Yun dengan baik. Kebetulan sekali. Saya juga di sini untuk melakukan transaksi, kata Lin Yun. Dia berbicara dengan tenang seolah-olah paviliun bintang surgawi adalah penginapan biasa dan dia adalah pelanggan biasa. Haha, transaksi apa yang ingin kamu lakukan? Pria parubaya itu tersenyum acuh tak acuh, ingin melihat apa yang sedang dimainkan oleh Lin Yun. Bagaimana dengan kepala pedang iblis Thunderclap? Lin Yun menjawab, menatap pria parubaya itu. Saat dia mengatakan itu langsung menyebabkan kegemparan di paviliun bintang surgawi. Para penonton tidak bisa mempercayai kata-kata Lin Yun. Tidak ada transaksi yang tidak berani diterima oleh paviliun bintang surgawi, dan tidak ada seorang pun yang tidak berani dibunuh oleh paviliun bintang surgawi. Tapi sayang sekali kamu tidak mampu membeli kepalanya. Pria parubaya itu tersenyum sambil memelototi Lin Yun. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia sedang marah. Aku khawatir kamu tidak punya pilihan, kata Lin Yun sambil mengangkat seruling ke bibirnya. Bunuh dia. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan mundur ke tempat artefak suci itu berada. Tapi sayang sekali Lin Yun sudah mengangkat seruling ke bibirnya. Saat musik keluar dari seruling, lampu di aula padam dan mutiara bercahaya yang tertanam di dinding hancur. Sebelum mengungkapkan dirinya, Lin Yun telah memeriksa susunan spiritual di paviliun bintang surgawi. Jadi dia secara alami tahu tentang kekurangan dalam susunan itu atau dia tidak akan berani masuk. Sekarang, satu-satunya sumber cahaya berasal dari bulan purnama yang bersinar melalui lubang di atap. Trik yang menyedihkan, cibir pria parubaya itu. Semua kultivator alam jiwa surgawi bisa melihat dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak ada bedanya dengan siang hari bagi para Empire. Meskipun kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan kepanikan, semua orang dengan cepat menjadi tenang saat mereka merasakan para penjaga bereaksi. Sementara itu, susunan spiritual yang melindungi artefak suci mulai retak dengan aura yang kuat menyebar. Ketika susunan spiritual itu hancur, artefak suci itu memancarkan cahaya perak dan terbang. Tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan mereka lagi dan kekacauan pecah di aula. Bahkan Chu Tianhao sempat linglung sebelum cahaya melintas di pelupuk matanya dan dia memberikan perintah, pergi. Detik berikutnya, dua sosok menyerbu ke arah artefak suci. Chu Tianhao tidak pernah mengalah, dan dia pasti tidak akan membayar mahal untuk mendapatkan kembali artefak sucinya jika dia bisa merebutnya. Kali ini, pria parubaya itu tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengerti mengapa artefak suci itu melepaskan diri dari pembatasan. Jaga artefak suci. Bunuh siapa saja yang berani bergerak. Pria parubaya itu meraung dan bahkan menyerbu ke arah artefak suci itu sendiri. Tapi saat dia bergerak, dia dihalangi oleh seseorang dalam kegelapan. Begitu saja, paviliun bintang surgawi jatuh ke dalam kekacauan.
Para penjaga yang menyerbu ke arah Lin Yun mengubah arah mereka dan menuju ke artefak suci sebagai gantinya. Saat energi astral terpancar keluar di aula, sinar pedang dan percikan api beterbangan. Beberapa orang bahkan menggunakan teknik bela diri roh suci untuk merebut artefak suci itu. Begitu saja, lapisan susunan spiritual di paviliun bintang surgawi mulai mencapai batasnya. Siapa yang menyerangku? Kau sedang merayu kematian. Bajingan. Apa kau ingin mati? Mayoritas orang di sini adalah kultivator iblis, jadi mereka secara alami memiliki temperamen yang keji. Sementara itu, Lin Yun, yang diselimuti oleh sinar bulan perak, diabaikan oleh semua orang saat dia terus memainkan musiknya yang lembut. Ketika pria parubaya itu melirik Lin Yun, dia hampir memuntahkan seteguk darah karena amarahnya karena dia harus melindungi artefak suci terlebih dahulu. Semuanya tetap di sini. Aku akan segera kembali. Suara Ye Ziling terdengar saat semua orang dari Sekte Pedang Awan sekilas menyaksikan kekacauan itu. Kakak perempuan. Kejutan kekacauan segera menghilang saat mereka mencari Ye Ziling, tetapi mereka tidak bisa melihatnya dimanapun. Wajah Ye Ziling dingin saat niat membunuh mengalir dari matanya. Dia berlari menuju ruangan tertinggi untuk targetnya, pedang iblis Thunderclap. Namun, dia bukan satu-satunya yang mengincar iblis pedang guntur. Banyak orang berlomba-lomba untuk mengambil nyawa iblis pedang guntur. Namun, sebuah pedang bermekaran di ruangan tempat iblis pedang guntur berada. Kemudian, jeritan menyedihkan bergema. Berdasarkan jeritannya, sulit untuk membayangkan penyiksaan seperti apa yang dia alami. Kejutan memenuhi wajah mereka yang menuju ke arah pedang iblis petir. Sementara itu, niat pedang melonjak dan mencapai level niat pedang langit dalam sekejap mata. Namun, itu tidak berhenti di situ. Itu terus meningkat sampai mencapai penguasaan penuh. Kelompok yang menargetkan pedang iblis Thunderclap merasa takut karena mereka tahu bahwa mereka akan tertangkap jika mereka terus berjalan maju. Seketika, kelompok itu melupakan tujuan mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu seorang individu dari prefektur Azure mendalam yang bisa memahami maksud pedang langit ke tingkat ini. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Bahkan para ahli alam inti Elysium pun tidak memiliki niat pedang yang kuat dan kuat. Gelombang besar muncul di hati Ye Ziling saat dia merasakan niat pedang itu. Niat pedang langitnya berada pada penguasaan penuh, tapi niat pedangnya memucat jika dibandingkan. Apakah itu dia? Ye Ziling melihat sosok berambut perak yang bersinar terang di dalam kekacauan. Musiknya yang lembut benar-benar berlawanan dengan kebrutalan di sekitarnya. Ye Ziling mulai curiga bahwa pedang yang ada di tubuh iblis pedang guntur ditanam oleh pria dengan seruling itu. Cahaya. Sebuah raungan terdengar saat artefak suci jatuh ke tangan pria parubaya itu. Kemudian, cahaya memenuhi aula saat semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Kekacauan akan segera berakhir. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap saat dia melihat kekacauan itu. Banyak barang lelang yang dicuri, dan seluruh aula berantakan. Melihat hal ini, pria parubaya itu tidak bisa lagi menahan amarahnya, tidak ada yang boleh pergi hari ini. Jangan salahkan saya jika ada yang berani membangkang. Ketika dia selesai berbicara, ruangan tertinggi tiba-tiba meledak dan sebuah kepala yang terpenggal terbang keluar. Itu adalah kepala iblis pedang guntur. Anggaplah laguku sebagai bayaran untuk kepala iblis pedang guntur. Bagaimanapun juga, paviliun bintang surgawi adalah tempat di mana bisnis berlangsung. Lin Yun membuka matanya setelah dia selesai dengan lagunya. Kemudian, dia tersenyum dan meraih kepala yang dipenggal itu. Diselimuti cahaya bulan perak, Lin Yun memegang seruling dengan satu tangan dan kepala yang terpenggal dengan tangan yang lain. Setelah itu, dia melayang ke langit. Kerumunan tercengang. Mereka tidak percaya bahwa pemakaman bunga benar-benar berhasil membunuh iblis pedang guntur di paviliun bintang surgawi. Bahkan lebih sulit dipercaya lagi bahwa dia pergi dengan membawa kepala iblis pedang guntur. Bab 1133 di mana bunga-bunga bermekaran. Butuh beberapa saat bagi kerumunan orang untuk pulih dari keterkejutan mereka. Apakah iblis pedang guntur mati begitu saja? Tapi ini adalah paviliun bintang surgawi. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan atau apa yang dirasakan oleh pria parubaya di paviliun bintang surgawi. Bunuh dia. Sebuah raungan terdengar di telinga semua orang, menyebabkan banyak orang mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka. Bahkan ada yang pingsan karena suara itu. Secara bersamaan, lapisan-lapisan susunan spiritual hancur saat potongan-potongan dinding hancur. Semua orang dipenuhi dengan rasa takut ketika mereka melihat pria parubaya itu memegang artefak suci. Mereka dapat dengan jelas melihat kemarahan di matanya dari niat membunuh tanpa batas yang dia lepaskan.
Satu persatu, para penjaga melonjak ke langit untuk mengejar pemakaman bunga. Saat mereka meninggalkan aula lelang, lebih banyak lubang dibuat di atap. Sebagian besar orang yang menyerbu ke langit berada di tahap astral, dan tidak ada kekurangan ahli alam inti Elysium. Itu adalah formasi yang menakutkan, jadi tidak ada yang optimis tentang peluang pemakaman bunga untuk melarikan diri dari domain iblis. Jarang sekali ada begitu banyak ahli dari Paviliun Bintang Surgawi yang pindah, jadi dijamin Prefektur Azure yang mendalam akan terguncang dari acara ini. Semua penjaga, tetaplah di sini. Semua orang, ikuti saya. Pria parubaya itu memegang tombak perak dan menerjang maju dengan yang lainnya. Tuan Paviliun, tolong tunggu. Chu Tianhao muncul entah dari mana dengan para tetua istana Xuanwang. Dengan penampilannya yang luar biasa, dia memancarkan temperamen yang luar biasa. Pria parubaya itu melambaikan tangannya agar semua orang pergi sendiri. Kemudian, dia berbalik sambil mencibir, Tuan Muda Chu, ada yang bisa saya bantu? Chu Tianhao tidak senang melihat artefak sucinya berada di tangan pria parubaya itu. Paviliun Bintang Surgawi adalah tempat transaksi terjadi, dan aturan secara alami penting. Apa pendapat Anda tentang kata-kata saya? Kau benar. Lagi pula, Paviliun Bintang Surgawi adalah tempat transaksi terjadi, dan kami secara alami sangat mementingkan aturan, tawa pria parubaya itu. Saya datang untuk berpartisipasi dalam lelang, dan saya tidak melanggar aturan apapun di sini, jawab Chu Tianhao. Tentu saja. Karena Anda adalah penawar tertinggi untuk artefak suci ini, Paviliun Bintang Surgawi secara alami akan mengikuti aturan dan memberikannya kepada Anda, senyum pria parubaya itu. Ketika Chu Tianhao mendengar itu, dia menyeringai, kata-kata yang bagus. Tapi kita masih harus membahas aturannya. Karena iblis pedang guntur sudah mati, Paviliun Bintang Surgawi tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melelang artefak suci ini. Jadi, bukankah seharusnya kau mengembalikannya ke pemilik awalnya? Rencana Chu Tianhao akhirnya terungkap. Dia ingin mengambil kembali artefak suci itu tanpa membayar harganya. Kemudian lagi, argumennya sangat masuk akal. Dengan kematian pedang iblis Thundercelap, secara alami tidak perlu ada pelelangan untuk melanjutkan. Lagi pula, artefak suci itu bukan milik Paviliun Bintang Surgawi, dan mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jika tidak, tidak ada yang berani melakukan transaksi dengan Paviliun Bintang Surgawi di masa depan. Mendengar itu, wajah pria parubaya itu tenggelam. Tuan Muda Chu, apakah menurut Anda ada orang yang bisa menginjak Paviliun Bintang Surgawi saya sekarang? Secara alami saya tidak berani. Saya hanya mendiskusikan aturan dengan Anda, kata Chu Tianhao. Pria parubaya itu meraung, pergilah. Aku akan memberitahumu peraturannya sekarang juga. Pemakaman bunga harus mati malam ini apapun yang terjadi, dan artefak suci ini akan jatuh ke tangan siapapun yang membunuhnya. Pria parubaya itu benar-benar marah. Tidak hanya dia dibodohi oleh Lin Yun, tapi Chu Tianhao bahkan berani berbicara kembali padanya. Dengan pernyataannya, seluruh Paviliun Bintang Surgawi bergetar. Secara bersamaan, pintu kamar masing-masing terbuka. Siapapun yang membunuh pemakaman bunga akan menerima kepemilikan artefak suci. Seseorang bertanya, itu benar. Artefak suci ini akan diberikan kepada orang yang membunuh pemakaman bunga. Pria parubaya itu melirik Chu Tianhao sebelum dia berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membayar pil astral ilahi. Bunuh saja pemakaman bunga. Kamu masih terlalu lembut untuk berbicara denganku tentang aturan. Ketika para penonton mendengar kata-kata ini, mereka menyerbu keluar dari ruang lelang. Ketika pria parubaya itu pergi, wajah Chu Tianhao menjadi dingin saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Tianhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penatua bertanya. Chu Tianhao menyipitkan matanya, ayo pergi dan lihatlah. Tidak peduli apapun, kita tidak bisa membiarkan pemakaman bunga meninggalkan domain iblis hidup-hidup. Kita harus memastikan bahwa dia tidak mati di tangan Paviliun Bintang Surgawi tetapi di tangan kita. Para murid di ruangan Sekte Pedang Awan sekilas berteriak ketika mereka melihat Ye Ziling kembali, kakak perempuan, iblis pedang guntur sudah mati. Aku tahu, jawab Ye Ziling. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan pemenggalan itu secara pribadi. Kakak senior, apakah menurutmu pemakaman bunga adalah murid dari Sekte Pedang Fuyun kita? Haruskah kita membantunya? Murid lain bertanya. Tidak ada orang seperti itu dari Sekte Pedang Fuyun. Namun, kita bisa membantunya dengan kemampuan terbaik kita. Ayo pergi, kata Ye Ziling. Dalam sekejap mata, Paviliun Bintang Surgawi yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Di sana,
Ketika kelompok Ye Ziling meninggalkan paviliun bintang surgawi, mereka dapat melihat sosok perak yang mencolok memegang seruling di satu tangan dan kepala iblis pedang guntur yang dipenggal dengan tangan lainnya. Sosoknya tampak sangat dalam saat dia meninggalkan bayangan. Namun, para penjaga paviliun bintang surgawi berada di belakang dan begitu juga para ahli alam inti Elysium. Meskipun teknik gerakan pemakaman bunga sangat dalam, jarak antara dia dan para penjaga masih dengan cepat menutup. Ye Ziling menggelengkan kepalanya karena dia tahu kalau pemakaman bunga tidak akan bisa melarikan diri dengan begitu banyak ahli alam inti Elysium di sekitarnya. Kecuali pemakaman bunga juga seorang ahli alam inti Elysium, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari domain iblis. Tidak ada yang berani membuat masalah di paviliun bintang surgawi karena semua yang mencoba membuat masalah dibunuh. Tiba-tiba, sosok perak pemakaman bunga berhenti di paviliun yang menjulang tinggi, membuat para penjaga curiga. Pada saat ini, semua orang mengepung Lin Yun. Enyahlah. Pria parubaya itu mendorong melalui kerumunan sambil memegang tombak perak, ada apa? Kamu tidak akan lari lagi. Kau pikir kau bisa melarikan diri dari domain iblis selama kau keluar dari paviliun bintang surgawi? Ada apa? Lin Yun tersenyum sambil menyingkirkan kepala pedang iblis petir, transaksi kita sudah selesai. Satu lagu untuk kepala. Itu tidak cukup. Pria parubaya itu memberi isyarat pada para penjaga di sekitarnya sebelum mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Berbagai fenomena bermekaran dan menutup semua jalan mundur bagi Lin Yun. Itu adalah tekanan besar yang akan menghalangi ahli alam inti Elysium manapun. Kerumunan merasa gugup karena mereka ingin mendapatkan artefak suci. Namun, paviliun bintang surgawi tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk mengalahkan Lin Yun. Meskipun para ahli alam inti Elysium tidak bergerak, mereka jelas mengintimidasi semua orang karena paviliun bintang surgawi sedang membangun prestise mereka. Formasi itu dengan jelas menunjukkan kemarahan pria parubaya itu. Bagaimanapun, dia tidak akan mentolerir siapapun yang memprovokasi paviliun bintang surgawi. Tidak cukup. Kalau begitu aku akan memainkan lagu lain untukmu, kata Lin Yun sebelum mengangkat seruling ke bibirnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening karena dia bisa merasakan ketenangan yang menakutkan dari Lin Yun saat semua kebisingan dunia menghilang. Kemudian, nada yang mulia muncul. Mundur. Cepat. Pria parubaya itu berkata dengan cepat saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan situasi ini, tetapi sudah terlambat. Ketika musik seruling terdengar, itu menghantam para Empire yang menyerbu ke arahnya. Musik itu menghantam dada mereka dengan kekuatan gunung sementara mereka menghadapi nada yang mulia. Para ahli jatuh dari langit dengan lubang besar di dada mereka. Kebanyakan dari mereka adalah ahli panggung astral. Meskipun mereka tidak berada di peringkat Empyrean, mereka masih memiliki fondasi yang dalam dan peluang besar untuk masuk ke alam inti Elysium. Jika tidak, mereka tidak akan direkrut oleh paviliun bintang surgawi. Tapi pada saat ini, hawa dingin dan ketakutan yang menakutkan mulai menyebar dengan liar di bawah bulan purnama. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka bisa melihat bahwa pemakaman bunga telah menutup matanya. Di mana bunga-bunga bermekaran. Musik ethereal melayang keluar dan bertahan di telinga semua orang saat lautan bunga terbentuk. Meskipun kerumunan orang tahu apa yang dilakukan Lin Yun, tidak ada yang berani membalas. Bab 1134 Pertukaran yang Cem. Tidak ada yang berani bersuara saat musik Lin Yun dimainkan. Perpaduan antara nada yang mulia dan niat pedang langit penguasaan penuh terasa seperti raungan yang agung di telinga semua orang. Semua Empire yang diselimuti oleh niat pedang memiliki perubahan drastis di wajah mereka. Mereka diselimuti oleh niat pedang bahkan sebelum mereka menyadarinya. Dalam sekejap, mereka seperti orang biasa yang berdiri di hadapan seorang kaisar. Tidak ada yang bisa mendekati Lin Yun karena tekanan yang sangat besar. Sinar pedang berkelebat di mana-mana seperti pedang yang melintas. Pada saat ini, rasanya seperti makhluk abadi tiba di bawah sinar bulan karena teknik pedang brilian yang mengiringi musik seruling. Pedang langit yang berniat pada penguasaan penuh dengan mudah menekan semua ahli panggung astral dari paviliun bintang surgawi, dan mereka tidak yakin apakah mereka harus pergi atau menyerang. Melihat pemandangan ini, semua penonton tercengang. Mereka tidak bisa percaya bahwa pemakaman bunga benar-benar mampu menekan banyak jenius panggung astral hanya dengan memainkan serulingnya. Lagi pula, sulit bahkan bagi seorang ahli alam inti Elysium untuk menekan begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Ini hanya sesuatu yang mungkin hanya untuk mereka yang berada di puncak ahli alam inti Elysium. Tentu saja, semua orang merasa terkejut. Ye Ziling juga terkejut saat melihat pemandangan ini.
Keanggunan yang ditampilkan pemakaman bunga sangat menakjubkan bagi semua orang yang hadir. Mereka tidak percaya bahwa orang jenius yang menentang surga itu ada. Saat keterkejutan melintas di pupil mata Ye Ziling, rasa ingin tahu yang kuat mulai merayap ke dalam hatinya. Dia bertanya-tanya seperti apa rupa pemakaman bunga di balik topengnya. Inti dari lagu yang dimainkan Lin Yun adalah sebuah pertanyaan, tapi tidak ada yang menjawabnya. Tidak banyak orang yang mengenalnya, jadi tidak mungkin dia akan menerima jawaban yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia merasa kesepian saat memainkan lagunya. Kemudian, musiknya berubah menjadi semacam suara ilusi. Meskipun ia masih berada dalam jangkauan semua orang, namun ia seakan-akan berada di alam lain. Sementara itu, nada lagunya berubah saat seni pedang cahaya debu menjadi semakin megah. Itu seperti kehadiran seekor naga yang melingkari gunung. Ketika dia mengeksekusi seni pedang debu dengan pedangnya, itu juga megah. Namun, seruling itu membuatnya sangat indah. Segera, para ahli panggung astral berlumuran darah dari sinar pedang. Bersamaan dengan musik tersebut, terdengar teriakan-teriakan yang mengental yang membuat orang yang mendengarnya merinding. Itu adalah respon penonton terhadap lagu Lin Yun yang terus berubah. Sekali lagi, lagu Lin Yun berubah dan menjadi penuh semangat karena dia ingin memberitahu semua orang di mana bunga-bunga itu mekar. Dengan setiap nada, beberapa orang akan terbang saat darah mereka berceceran di mana-mana. Para ahli panggung astral tidak punya kesempatan untuk melawan. Begitu saja, para ahli diperlakukan seperti boneka kain saat mereka dilemparkan ke tempat sampah. Pria parubaya dari paviliun bintang surgawi memiliki wajah gelap ketika dia melihat apa yang terjadi. Menyerang bersama. Dia ingin para ahli alam inti Elysium bergerak pada saat yang sama untuk menekan Lin Yun dengan paksa. Tapi sudah terlambat karena musik telah mencapai klimaksnya. Membuka matanya, Lin Yun terpancar dengan cahaya yang tak terbatas sementara sinar perak melesat kemana-mana. Bunga-bunga perak mengkristal yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Lin Yun yang memantulkan cahaya bulan. Bunga-bunga itu menghancurkan energi asal di sekitar para ahli panggung astral dan mereduksi mereka menjadi potongan-potongan kecil. Jadi ketika para ahli alam inti Elysium mendekati kekuatan yang sangat besar, mereka melakukan yang terbaik untuk melawan dan melawan. Tapi mereka malah terlempar. Ketika musik berakhir, pemakaman bunga menurunkan serulingnya di atas atap dengan kemegahan dewa. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh bunga-bunga kristal sementara bulan purnama bersinar di belakangnya. Para ahli alam inti Elysium yang dikirim terbang perlahan-lahan mendarat di tanah untuk menghadapi Lin Yun. Tuan Paviliun, aku memberimu 2 lagu. Sungguh penawaran yang bagus untukmu, senyum Lin Yun. Dia yakin bahwa Lil Purple pasti sudah hampir menyelesaikan susunan spiritualnya. Pria parubaya itu benar-benar tercengang dan tidak tahu bagaimana menanggapi Lin Yun. Bahkan para penonton pun tidak tahu harus berkata apa. Bakat Lin Yun yang menantang surga jelas membuat frustasi semua orang yang hadir. Ketika pria parubaya itu pulih dari keterkejutannya, dia kehilangan semua alasan dan mengeluarkan raungan marah. Artefak suci di tangannya terpancar terang saat dia mengaktifkan rune suci. Kemudian, sebuah fenomena menakutkan muncul di belakangnya yang membuat orang-orang di sekitarnya terbang menjauh. Kemudian, dia melemparkan tombak itu ke arah Lin Yun. Tombak perak itu menembus ruang angkasa dan mendistorsi udara di sekitarnya. Jelas, kepala paviliun telah kehilangan semua alasan untuk melempar artefak suci. Dia secara praktis menyerahkan artefak suci itu pada Lin Yun jika serangannya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mereka yang menemani pria parubaya itu benar-benar terkejut. Mereka tahu bahwa Master Paviliun itu kuat, jadi mereka berharap dia menuangkan kekuatan yang cukup ke dalam serangan itu. Jika Lin Yun menerima serangan dengan kekuatan penuh, dia akan terbunuh atau terluka parah. Jadi itu semua tergantung pada kekuatan kepala paviliun. Hati Ye Ziling sakit saat melihat apa yang terjadi. Dia tidak ingin pemakaman bunga mati karena serangan ini. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Rune kuno mulai muncul di topeng Lin Yun saat dia memanifestasikan bulan yang tumpang tindih dengan bulan di langit. Cahaya perak langsung menyebar dalam radius 1000 mil. Itu terus mengelilingi Lin Yun seperti sebuah domain. Ini adalah serangan Lin Yun, Lunar Descent yang hanya bisa digunakan saat bulan purnama. Ketika artefak suci memasuki domain, itu mulai melambat dan kekuatannya sangat melemah. Pada saat tiba di Lin Yun, kekuatannya benar-benar menghilang. Lin Yun dengan kuat meraih tombak itu dan kemudian mulai memainkannya. Setelah penilaian cepat, dia menyimpannya di kantong interspasial. Dari jauh, sepertinya pria parubaya itu baru saja melemparkan tombak itu ke Lin Yun.
Rahang pria parubaya itu ternganga tak percaya. Ketakutan mulai membayangi hatinya saat dia memproses apa yang baru saja terjadi. Tawa Lin Yun memecah keheningan saat dia berbicara dengan suara lantang, sungguh pertukaran yang brilian. Aku memberimu sebuah lagu untuk sebuah kepala dan sebuah lagu untuk artefak suci. Paviliun Bintang Surgawi benar-benar sebuah pasar. Mari kita bertemu lagi di masa depan jika takdir mengizinkan, hahaha. Melonjak ke langit, Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan menghilang ke dalam bulan perak. Caranya menghilang membuat semua orang terkejut karena mereka hanya bisa mendengarkan tawa Lin Yun yang bergema di sekitarnya. Bab 1135 Mulut Sial. Setelah Lin Yun terbang ke bulan, kerumunan orang mulai bergumam. Sebuah danau perak sepertinya muncul entah dari mana di bawah kaki mereka dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita terjebak? Apa-apaan ini? Di mana pemakaman bunga? Kemana dia pergi? Dia tidak benar-benar masuk ke bulan, kan? Semua orang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berjuang untuk pergi, tetapi gerakan mereka hanya meninggalkan riak di danau. Sepertinya seluruh wilayah itu adalah penghalang yang menjebak mereka. Astaga! Kerumunan orang menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari wilayah itu, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Pada saat yang sama, kata-kata "artefak suci" muncul di benak semua orang. Mereka mulai berspekulasi bahwa seruling yang dimainkan Lin Yun adalah artefak suci. Jika tidak, tidak mungkin musiknya akan cukup menakutkan untuk menghadapi banyak ahli panggung astral sendirian. Selain itu, Lin Yun diberikan artefak suci lainnya. Artefak suci Chu Tianhao secara praktis diserahkan kepada Lin Yun. Kerumunan mulai bertanya-tanya dari mana asal-muasal jenius yang menentang surga ini. Bagaimanapun, orang jenius seperti pemakaman bunga seharusnya berada di domain tandus kuno, bukan di wilayah perbatasan seperti kehancuran timur. Asalnya aneh, tapi penampilannya bahkan lebih aneh lagi. Tidak masuk akal bagi Lin Yun untuk muncul di kehancuran timur. Mereka yang berspekulasi bahwa pemakaman bunga adalah murid inti dari Sekte Pedang Fuyun langsung menepis gagasan itu. Mereka tidak percaya bahwa seorang jenius yang begitu kuat berasal dari Sekte Pedang Fuyun. Adapun Paviliun Bintang Surgawi, mereka masih memproses hilangnya artefak suci. Pria parubaya itu sangat berkonflik karena dia masih bisa merasakan kehangatan artefak suci beberapa saat yang lalu. Hilang. Sudah hilang. Pria parubaya itu hampir menangis karena dia gagal melindungi pedang iblis Thundercelap dan dia juga kehilangan artefak suci. Paviliun Bintang Surgawi tidak pernah mengalami kehilangan sebesar ini sebelumnya, yang membuat pria itu merasa semakin sedih. Ada juga masalah ejekan pemakaman bunga yang membuatnya merasa tidak berguna. Sebuah lagu untuk kepala dan lagu untuk artefak suci. Itu adalah penghinaan terbesar dalam sejarah Paviliun Bintang Surgawi. Semakin dia memikirkannya, semakin pria parubaya itu ingin menangis. Bajingan itu. Pria parubaya itu meraung sebelum dia duduk dan meninju tanah, melepaskan riak di domain. Tapi meski begitu, domain itu menahan serangan itu. Ketika para penonton mendengar raungan pria parubaya itu, mereka merasa simpati padanya. Mereka tahu bahwa Paviliun Bintang Surgawi telah menderita kerugian besar. Situasinya sangat buruk bagi mereka sehingga mereka tidak akan dapat memulihkan reputasi mereka untuk waktu yang lama. Namun, simpati mereka dengan cepat menghilang karena mereka ingin memberi pelajaran pada Paviliun Bintang Surgawi untuk sementara waktu sekarang. Pemilik paviliun adalah seorang pengusaha yang tidak bermoral, yang membuat kesal semua orang yang berpartisipasi dalam lelang sebelumnya. Dia melarikan diri. Begitu saja. Ye Ziling tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Mengingat lagu yang dimainkan oleh Lin Yun, dia bisa mendengar kesepian dalam lagunya. Dia mulai bertanya-tanya orang seperti apa bunga pemakaman itu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan kematian pedang iblis petir dan akhirnya terbebas dari simpul di hatinya. Ye Ziling bingung. Dia tidak tahu mengapa simpul itu dibatalkan ketika dia bukan orang yang membunuh iblis pedang guntur. Apakah karena bunga bangkai? Sayang sekali dia sudah pergi. Aku bahkan tidak bisa berterima kasih padanya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid inti dari Sekte Pedang Fuyun bertanya dengan alisnya terkunci. Domain ini dibuat dengan artefak suci, jadi itu tidak akan bertahan lama. Itu akan menghilang dengan sendirinya ketika saatnya tiba, jawab Ye Ziling dengan tenang. Mungkin tidak akan butuh waktu selama itu karena pemilik domain sudah pergi. Saat dia berbicara, tiga sosok dan sesepuh mereka terbang ke arahnya. Chu Tianhao memimpin kelompok ini untuk menemui Ye Ziling.
Dia adalah pemilik sebenarnya dari artefak suci, tetapi dia tetap diam selama seluruh cobaan bahkan ketika artefak sucinya direnggut. Tindakannya dengan jelas menunjukkan betapa lihainya dia. Di sebelah Chu Tianhao adalah Xuan Feng dan Shen Dongliu, kepala murid dari Biara Azure Thunder dan Paviliun Seribu Bangau. Biasanya, ketika mereka bertiga muncul, mereka akan menjadi fokus perhatian. Tapi hari ini, mereka tidak ikut campur dan juga tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur. Ye Ziling, selamat karena memiliki seorang jenius yang menantang surga di Sekte Pedang Fuyun, senyum Shen Dongliu dari Paviliun Seribu Bangau. Kata-katanya juga menarik perhatian Chu Tianhao dan Xuan Feng karena mereka juga penasaran dengan identitas pemakaman bunga dan mereka ingin mencari petunjuk dari ekspresi Ye Ziling. Tapi mereka kecewa dengan jawaban Ye Ziling yang tenang, dia bukan murid Sekte Pedang Awan sekilas. Tidak mungkin orang jenius yang menantang surga seperti itu akan muncul di sekte kami secara tiba-tiba. Jika tidak, sekte kalian tidak akan memiliki posisi di prefektur Azure yang mendalam. Mendengar itu, Chu Tianhao tersenyum, saya mendengar bahwa seorang jenius baru-baru ini bergabung dengan sekte pedang Fuyun Anda. Dia mendaki gunung pedang suci ketika dia hanya berada di alam jiwa surgawi. Kudengar namanya Lin Yun. Mengapa kau mencoba mencari tahu informasi tentang kejeniusan sekte pedang Fuyunku? Aku peringatkan kalian untuk tidak melakukan apapun atau tidak ada dari kalian yang bisa lolos, kata Ye Ziling dengan dingin. Ye Ziling merasa tidak nyaman dengan kata-kata Chu Tianhao. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Lin Yun, dia masih merupakan murid inti dari sekte pedang Fuyun dengan potensi yang tak terbayangkan. Jika Chu Tianhao ingin mengincar Lin Yun, maka sekte pedang Fuyun akan membalas. Tenang. Chu Tianhao tersenyum. Hanya ada 6 bulan untuk pertarungan peringkat. Siapa yang tahu apakah kau akan bisa mempertahankan pedang suci gunung? Lagi pula, seluruh sekte Anda mungkin sudah tidak ada saat itu. Jadi mengapa saya harus peduli dengan anak nakal di alam jiwa surgawi? Kita lihat saja nanti. Ye Ziling memelototi Chu Tianhao sebelum dia melanjutkan dengan dingin, aku akan jujur padamu. Saya telah mencapai 12.000 di peringkat Empyrean kali ini, jadi Anda bukan satu-satunya yang berhasil mencapai 20.000 teratas. Kata-katanya membuat semua orang tercengang, terutama Xuan Feng dan Shen Dongliu yang memiliki cahaya dingin yang melintas di pupil mata mereka. Mereka terkejut dengan bakat Ye Ziling. Tidak hanya dia orang yang tegas, tetapi dia juga memiliki bakat yang menakutkan dalam pedang Dao. Bagaimanapun, dia memahami maksud pedang langit ketika dia membuat terobosan ke alam Empyrean. Bahkan ada desas-desus bahwa niat pedang langitnya bahkan telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Tepat pada saat ini, retakan mulai menyebar di domain, dan akan mudah untuk melarikan diri. Jadi Ye Ziling tidak peduli dengan kelompok Chu Tianhao lagi dan dengan cepat pergi dengan murid inti lainnya. Dia sepertinya cukup percaya diri kali ini. Kakak Chu, kamu tidak khawatir sama sekali? Xuan Feng bertanya. Saya telah mengasingkan diri, jadi saya tidak punya waktu untuk peringkat Empyrean, jawab Chu Tianhao. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi jadi dia pergi setelah menjawab. Orang itu tampak baik-baik saja meskipun artefak sucinya dicuri. Mungkinkah rumor itu benar? Xuan Feng bertanya dengan ekspresi serius. Ada desas-desus bahwa Chu Tianhao membuat terobosan ke tahap tertinggi di Istana Penangguhan Raja. Jika dia berhasil, dia tidak akan terkalahkan di alam Empyrean. Pada saat domain itu pecah, Lin Yun sudah berada jauh. Dia berada di lokasi yang dijanjikan yang diputuskan oleh Lil, Purple dan dia. Tapi Lin Yun tidak bisa rileks dan bahkan lebih gugup dari sebelumnya. Apakah kamu sudah selesai dengan susunan spiritual? Alasan mengapa dia bisa menghadapi paviliun bintang surgawi adalah berkat seruling bambu giok ungu ilahi, niat pedang langit, nada mulia, dan domain dari topeng bulan perak. Tapi meski begitu, dia hanya hampir tidak mampu menangkis para ahli alam inti Elysium. Dia tahu kekuatannya dengan baik, dan dia sudah mencapai batasnya. Jadi dia harus mengandalkan susunan spiritual Lil, Purple untuk meninggalkan domain iblis. Bagaimanapun juga, fondasi paviliun bintang surgawi tidaklah sederhana. Tidak ada yang salah dengan susunan spiritual yang disiapkan oleh permaisuri ini. Dengan adanya aku, tidak ada yang bisa menyentuhmu kecuali seorang ahli di alam nadi naga muncul, senyum Lil Purple. Lin Yun tersenyum mendengarnya. Lil Purple cukup bisa diandalkan pada saat itu. Dengan susunan spiritual, dia tidak perlu khawatir lagi bahkan jika seorang ahli alam inti Elysium muncul. Tepat pada saat ini, aura menakutkan meledak dari arah alam bintang surgawi saat seseorang melayang di langit. Dia hanya menyapu pandangannya ke sekeliling sebelum dia mengunci Lin Yun.
Kemudian, dia menyerbu dengan aura membunuh yang mendidih. Ternyata, orang ini berada di alam nadi naga. Kau dan mulut sialmu. Wajah Lin Yun berubah di balik topeng saat dia membawa Lil Purple dan mulai melarikan diri tanpa ragu-ragu.